ini semua hasil pemilu sudah diatur. Sudah diatur orang-orang jadi komisioner, kelihatan warnanya. Ada yang warnanya merah, ada yang warna kuning, ada hijau hitam dan seterusnya. Malah kemarin ya alhamdulillah kita di KPU, saya kira bukan hanya KPU Sulsel saja tentang intervensi lembaga, saya meyakini itu 100% bahwa sudah diperjualbelikan itu suara untuk DPD karena tingkat pengawasannya sangat rendah ketimbang partai politik. Dibawa ke TPS itu malam pada saat didistribusi sudah ada teman-teman polisi, ada teman-teman pengawas TPS, ada masyarakat yang menyaksikan. Kemudian dibuka sebelum rapat pemungutan penghitungan suara, sama-sama disaksikan lagi dibuka. Kemudian dibentangkan berapa jumlah surat-suara. Benar-benar menentukan kemenangan, menentukan masa depan bangsa ini ada di tangan generasi milenial dan generasi Z. One days, one goals, one goodness. Selamat datang di Mata Pemuda. Masih bersama saya Nur Amin Saleh, tuan rumah Mata Pemuda. Di segmen ini sangat menarik sebab kita akan berdiskusi dengan salah satu tokoh yang punya gawayan di tahun 2024, yaitu Kak Kanda Uceng. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik, teman-teman pemuda. Sehat-sehat di tengah kegiatan aktivitas mengawal pemilu dengan baik ke depan. Siap. Sedikit perkenalan teman-teman sekalian. Kak Uceng ini adalah komisioner KPU Sulawesi Selatan. Oke, yang pertama mungkin saya mau tanya, sudah sejauh mana kesiapan KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan pemilu 2024? Jadi tentang kesiapan KPU saya kira semua paham bahwa KPU itu berkegiatan bukan hanya di kegiatan tahapan pemilu. Jadi jauh sebelum kegiatan pemilu berjalan, tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih itu sudah dilakukan. Tujuannya untuk apa? Bagaimana bisa masyarakat pemilih atau calon pemilih bersiap dalam proses tahapan-tahapan pemilu ke depan. Jadi tentang kesiapan jauh sebelum masuknya tahapan pemilu itu KPU sudah bersiap-siap. Utamanya adalah memberikan pendidikan politik dan pendidikan demokrasi kepada seluruh segmentasi masyarakat di Sulsel. Apakah sudah siap kita laksanakan hari ini? Siap, kita sudah siap. Kita menjawab tantangan pemuda. KPU sudah siap. Sudah siap. Baik, perangkat dan seterusnya itu sudah siap semua. Sudah siap. Seperti itu. Kalau terkait persoalan strategi, Kak, untuk memperkuat literasi politik maupun media di menjaga pemilu 2024 agar lebih demokratis, itu mungkin strategi apa yang para komisioner lakukan di KPU Sulsel, Kak? Jadi seperti ini. Untuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih itu kami sebut dengan arah kebijakan Sosdikli. Arah kebijakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah, ini ada roadmap-nya. Ada flowchart-nya. Berlaku secara terintegrasi dari KPU pusat, KPU provinsi sampai dengan KPU kabupaten kota, termasuk semua penyelenggara ad hoc. Nah, dalam proses memberikan pendidikan pemilih kepada seluruh masyarakat ada namanya basis segmentasi. Pertama seperti untuk basis pemilih pemula yang generasi Z itu, kemudian pemuda, kemudian basis komunitas, segmentasi lain seperti keagamaan, kemudian internet, komunitas-komunitas lain, pemilih-pemilih rentan, perempuan, anak, disabilitas, seperti itu. Dan itu jalan semua? Jalan semua. Jadi ini harus menjadi arah kebijakan dalam menyasar semua segmentasi di seluruh masyarakat. Jadi proses proses sosialisasinya tidak boleh yang di bawah main lain, di atas juga berbeda. Itu harus sama. Harus sama. Jadi KPU pusat dalam memberikan kebijakan tentang segmentasi pemilih itu terpusat dari KPU RI sama semua. Bukan hanya tentang tata cara, tentang pemberian anggaran, kemudian proses mekanisme apa seperti apa yang harus dilakukan sampai dengan penyelenggara ad hoc. Nah, KPU baru-baru meluncurkan yang namanya SIPARMAS, Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat. Fungsinya apa itu, Kak? Fungsinya dalam melakukan evaluasi, mereview, memberikan data kepada pusat, melakukan entries data terhadap basis-basis mana yang sudah dilaksanakan. Dulu kan kegiatan pendidikan pemilih ini dilakukan secara bersama di semua segmentasi semua tingkatan KPU. Akan tetapi tentang basis segmentasi pemilih ini memang sudah dipertegas di pemilu tahun 2024 ini harus tersasar dengan baik. Jadi tidak ada yang bergerak secara berbeda, semua harus sama tentang arah kebijakan itu.
harapan kita seperti apa? Harapan kita dalam capaian melakukan evaluasi menyasar semua segmentasi itu dapat tertabulasi dalam map data. Ya. Oke, berarti segmentasi pemilihnya Kak, ada memang metode sosialisasi yang berbeda. Ada yang berbeda. Dan alat ukurnya untuk menguji sejauh mana nanti tingkat keberhasilannya Kak ya? Ya, berdasarkan data entries dari si Parmas itu. Oke. Kalau terkait persoalan target mungkin partisipasi publik yang nanti akan dikejar oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan itu berapa persen Kak? Di 2019 target nasional itu 77,5%. 77,5%. Dan kami ada di angka capaian 79 sampai 80%. Lebih tinggi dari lebih provinsi. Tinggi. Capaiannya lebih tinggi daripada target secara nasional. Oke. Nah, untuk tahun 2024 ini sama dengan sebelumnya, kami diberikan target secara nasional 77,5%. Harapan kami KPU Sulsel bisa memberikan capaian lebih tinggi dari tahun 2019 kemarin. Oke. Kenapa kami optimis? Yang pertama tentang arah kebijakan tadi. KPU sudah melakukan giat-giat sosialisasi ini di luar dari framing-framing sebelumnya. Oke. Seperti melakukan melakukan pendidikan politik melalui film. Iya. Kejarlah janji. Ramai ini kan itu. yang luar biasa nih, luar biasa nih. Ini menurut saya satu kebijakan yang luar biasa di luar dari para framing. Pimpinan memberikan istilah out of the box dalam proses sosialisasi dan pendidikan pemilih. Jadi bukan hanya media-media sosial yang seperti sebelumnya, media-media sosial, kemudian media-media lain, cetak ya, tapi dalam bentuk media kreatif. Iya. Ini luar biasa ini. Betul. Itu yang membuat kami menjadi salah satu satker termasuk 37 satker lain di Indonesia itu berada di posisi sangat meyakini bahwa capaian 77,5% bahkan di atas 80% untuk Sulsel ini bisa tercapai ke depan. Seperti itu. Oke. Kalau target generasi mungkin Gen Z, ya Gen Z dan generasi milenial ini kan kita lihat, kalau saya hitung Kak, sebelum kita masuk saya coba lihat datanya, itu kurang lebih di angka 1,8 juta dari total 6,670,582. 6,6. Oke. Jadi kurang lebih di kisaran 30% itu pemilih pemula. Ya. Jadi di tahun 2024 ini dapat kami sampaikan, ini kita melakukan penelitian berdasarkan Kabupaten Kota. Untuk generasi Z seperti di Selayar itu ada di kisaran 23.377, Bulukumba 63.866, Bantaeng 31.130, Jeneponto 63.297, Takalar 43.986. Di Goa ini yang luar biasa ini 105.913, Sinjai 41.049 pemilih, Bone 123.672, Maros 52.425, Pangkep 52.607, Baru 33.525, Sopeng 31.982. Ya. Kemudian selanjutnya untuk Kabupaten Wajo 53.885, Sidrap 45.386, Pindrang 63.207, Enrekang 42.432 pemilih, Luwu 60.431, Tanah Toraja 46.378, Luwu Utara 53.959, Luwu Timur 47.341, Toraja Utara 39.952, Makassar 215.463, Parepare 23.984 dan Palopo 24.468. Kenapa kami melakukan tabulasi angka seperti ini? Menjadi kanalisasi sebenarnya, mengkanalisasi ya, bahwa di beberapa kabupaten kota memang angka-angka pemilih atau generasi Z ini ada di posisi angka yang cukup besar, sehingga kalau ditotalkan memang cukup besar, itu angka 20 sampai 50% jika ditotalkan antara pemilih pemuda dan pemilih pemula, seperti itu. Jadi penting melakukan tabulasi data. Jadi penyelenggara itu bukan hanya serta-merta melakukan pendidikan politik dan pendidikan pemilih serta-merta, harus paham tentang detail data supaya menyasar segmentasi dapat, dan berapa jumlah orang yang menjadi target audiens kita itu betul-betul bisa terpenuhi dengan baik. Seperti itu. Dan kita harus highlight kan ya, bahwa angka 50% ini benar-benar menentukan kemenangan, menentukan masa depan bangsa ini ada di tangan generasi milenial dan generasi Z. Seperti itu. Jadi tidak boleh kita tak bisa dianggap sepele ya, seperti itu. Jadi tentang pemilih pemuda, pemilih pemula, bukan hanya di angka-angka biologis. Bukan hanya di angka-angka 17 tahun sampai 24 sampai sekian, bukan. Tapi tentang kematangan mereka dalam mendapatkan informasi tentang seperti apa pemilu ini berjalan. Jadi ada namanya gerakan sadar demokrasi juga.
Gerakan Sadar Demokrasi. Oke, Itu yang saya ingat, itu saya luar pernah biasa, ikut seperti itu. Gerakan Sadar Demokrasi, pencerdasan kepada pemilih pemuda dan pemilih pemula. Ini penting dilakukan oleh penyelenggara di setiap tingkatan. Seperti itu, Adinda. Oke, Kak. Mungkin saya mau bicara tentang netralitas. Ya, netralitas. Bagaimana kira-kira langkah yang dilakukan oleh KPU melihat dengan terkait persoalan netralitas ASN, TNI Polri, pejabat publik, pejabat negara mengintervensi mainnya atau gawaian yang dilakukan oleh KPU di 2024. Itu kan sudah jelas sanksinya itu, ya. Baik di Undang-Undang 7 tahun 2014. Kemarin baru dirilis Undang-Undang ASN baru. Itu jelas. Tapi kalau KPU Sulsel garansi tidak ada intervensi, kayak? Malah kemarin ya alhamdulillah kita di KPU, saya kira bukan hanya KPU Sulsel saja, tentang intervensi lembaga, saya meyakini itu 100% bahwa kami berada dalam koridor on the track. Kan sering terjadi nih, saya tidak tahu ya, karena saya juga sebelum ini 10 tahun di kota sebagai penyelenggara. Sebelum masuk di KPU Sulsel sama sekali kami tidak pernah mendapatkan intervensi itu. Yang terjadi seperti apa biasanya, bahwa ASN yang dimobilisasi, betul, ya, berada dalam satu kelompok kepentingan tertentu. Ini yang pernah kami dapatkan isunya. Akan tetapi ya terbukti juga di beberapa tempat seperti Bulukumba kemarin ada yang diberikan sanksi. Di Kabupaten Pindrang kemarin disanksi juga. Itu kan jelas sekali, karena instrumen hukum terkait mengenai netralitas ASN jelas sekali. Yang jelasnya kan kalau semua komisioner KPU yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan menjamin tidak ada yang bisa intervensi, kan? Tidak bisa intervensi. Ini sudah jelas ini. Betul. Tentang kita harus pertegas ini. Asas kemudian prinsip jelas. Betul. Kami ada di koridor itu. Jadi ketentuan dalam pasal 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang 7 tahun 2017 itulah merupakan roadmap kami menjadi penyelenggara. Tentang asas pasal 2, kemudian prinsip, kemudian tujuan penyelenggaraan pemilu, yang kelima tentang disabilitas. Ada 4 pasal yang menjadi runutan KPU selaku penyelenggara, yang betul-betul menjadi roadmapnya seorang penyelenggara dalam melaksanakan semua tahapan-tahapan baik pemilu maupun pemilihan kapan. Seperti itu, Rina. Saya mencoba merefleksi, Kak, bahwa di balik keberhasilan pemilu 2014, 2019 ada hal yang kelam dengan gugurnya kita para pejuang demokrasi. Kalau tidak salah di 2014 itu 144 2019 14, Kak. 2019 itu 894 orang meninggal dunia dikarenakan ada yang negatif thinking lah. Ada negatif thinking, bahkan menfitnah kecurangan dan seterusnya. Tapi kita tetap positif thinking bahwa ini dikarenakan persoalan mekanismenya yang terlalu panjang. Jadi KPU itu adalah lembaga publik. Semua elemen masyarakat punya kepentingan melakukan fungsi-fungsi tool of social engineering, tool of social control. Selalu menjadi agen pembaharuan buat lembaga KPU maupun menjadi fungsi kontrol. Nah, kami telah mereview sebenarnya bukan hanya di KPU Sulsel. Ini menjadi review, ini kan masalah nasional sebenarnya. Nasional, benar. Menjadi review dari pimpinan KPU, pimpinan kami, dilakukan riset juga. Seperti apa? Saya ikut riset. Dibuktikan seperti apa? Seperti isu yang kemarin bahwa ada terjadi kasus ini seperti ini, ya. Diracun dan seterusnya. Seperti itu. Dan terbukti bahwa memang di proses 2019 itu pertama karena mereka ada yang mengidap penyakit komorbid. Benar. Ditambah dengan usia yang memang di atas sudah 50 tahun. Rentan. Alhamdulillah beberapa mitigasi yang kami lakukan di KPU Sulsel. Kemarin kami sudah koordinasi dengan pejabat gubernur. Alhamdulillah beliau langsung merespon bahwa semua penyelenggara ad hoc di Sulsel nanti itu digratiskan melakukan pemeriksaan di puskesmas. Ini luar biasa. Terus yang kedua, merekrut calon anggota KPPS yang memang tidak berada di posisi usia rentan. Ini yang penting. Dan ini sudah dilakukan nih. Ini yang penting. Dilakukan. Nah, terus yang ketiga, kita berharap bahwa namanya demokrasi partisipan, demokrasi volunteerism, bahwa masyarakat itu sebenarnya punya andil besar terhadap proses-proses penyelenggara. Seperti jangan sampai yang terjadi di tahun 2019, KPU sudah mengumumkan di masjid-masjid, mengumumkan di kelurahan, siapa yang menjadi anggota KPPS tidak yang mau mendaftar. Sehingga kalangan-kalangan muda semua yang punya potensi menjadi anggota KPPS tidak ada yang mendaftar. Betul. Ini dan kemudian kami ditanya, loh, kok merekrut orang-orang yang dari kelompok rentan berusia 60 tahun ke atas? Karena sudah tidak ada yang mau. Kak. Kayaknya tadi itu sudah presentasi kita sudah sangat-sangat jelas, agak berat juga. Kita refresh sedikit. Siap. Saya mau memberikan 3 suku kata, 3 kata, 3 nama, dijawab dengan singkat. Siap. Yang pertama, Kak, Joko Widodo. Presiden Republik Indonesia.
Oke. Main aman. Yang kedua, money politik. Harus diberantas. Siap. Ketiga, dinasti politik. Tidak dibenarkan. Ya. Oke. Ya, benar. Sebelum kita datang, Kang, saya mengumpulkan banyak asumsi dan pesimisme masyarakat yang berkembang terkait penyelenggara negara. Ya. Yang pertama, Kak, ada yang mengatakan seperti ini. Ini semua hasil pemilu sudah diatur. Sudah diatur orang-orang jadi komisioner, kelihatan ke warnanya. Ada yang warnanya merah, ada yang warna kuning, ada hijau hitam dan seterusnya. Jadi saya sampaikan tadi bahwa KPU ini adalah lembaga publik. Semua elemen masyarakat boleh merespon, dan itu wajib mereka respon. Kami selaku penyelenggara tentunya akan membuktikan dalam bentuk hasil kerja sebentar. Benar. Kan seperti itu. Kalau saya jawab sekarang belum bisa, karena kami belum melaksanakan tahapan secara paripurna. Hasil sama dengan yang disampaikan oleh pimpinan kami. Bekerja saja. Kalian adalah lembaga publik, masyarakat berada di fungsi kontrol. Dan pengawasan yang ketat ya. Pengawasannya ketat. Itu luar biasa itu. Ada sahabat Bawaslu, ya. Iya. Ada masyarakat. Ini lebih penting masyarakat, teman-teman NGO terus menerus bekerja. Nah, untuk KPU provinsi dengan KPU kota tentunya berada di pelaksanaan instrumen produk hukum yang dikeluarkan oleh pimpinan. Terkait warna-warni, saya belum pernah berada di posisi itu, ya. Saya belum pernah mendengar itu. Ada saya dengar isu-isu seperti itu, tapi ya kita lihatlah teman-teman bekerja bukan hanya di Sulsel, on the track di koridor instrumen hukum yang berjalan. Iya, karena saya pernah dengar di warung kopi, kayak ini bahasa warung kopi. Ada teman yang mendaftar komisioner bertanya, warna apa? Ya, luar biasa kalau seperti itu ya. Hari katanya warna ini, warna ini. Ternyata yang punya warna itu yang gugur semua. Berarti terbukti ya, polarisasi di setiap tahapan-tahapan KPU, baik di kaitan teknis penyelenggaraan maupun posisi penyelenggara sendiri, selalu memang memberikan satu isu-isu yang luar biasa. Ada juga yang bertanya gini, Kang, terkait persoalan kotak suara kardus. Ya. Ini kan ada yang mengatakan bahwa ini by design, sengaja dikonstruk untuk gampang dirusaki dan seterusnya untuk melanggengkan kekuasaan. Ya, seperti itu. 2019 di proses Mahkamah Konstitusi tidak ada yang menyoal tentang kotak. Terjawab sudah. Tidak ada satupun peserta pemilu yang menyoal tentang kotak itu. Oh, tidak ada, Kak? Nggak ada. Yang adanya cuman karena kecurangan yang lain. Di awal-awal itu memang selalu dianggap bahwa kotak ini bisa dibuka, bisa dimulisasi, bisa ada gembok kardus. Kan terbukti. Setelah di MK tidak ada? Tidak ada sama sekali. Tentang kotak kardus itu, saya kira kalau kotak kardus yang digunakan bahasa masyarakat menyatakan bahwa itu mudah diakses, bisa dibuka. Ini berapa pasang mata tentang kotak ini. Mulai dari proses pengisian sudah digembok. Teman-teman pengawas dibawa ke TPS itu malam pada saat didistribusi, sudah ada teman-teman polisi, ada teman-teman pengawas TPS, ada masyarakat yang menyaksikan. Iya. Kemudian dibuka sebelum rapat pemungutan penghitungan suara, sama-sama disaksikan lagi dibuka, kemudian dibentangkan berapa jumlah surat suara, sama sekali tidak ada, sama sekali. Jadi berarti tidak ada masalah, kan? Tidak ada masalah. Terkait ketiga, Kak, persoalan golput ini sangat penting, Kak. Kak Uceng ini kan mantan aktivis juga, dan gaungan-gaungan golput ini kecenderungannya selalu lahir di pemikiran-pemikiran kritis yang arah ke kiri. Mahasiswa, para pemikir-pemikir yang masih sangat-sangat kritis, akhirnya membangun stigma untuk melakukan golput. Dan golput ini algoritmanya berjalan, kan. Kalau teman-teman mungkin kalau ke Uceng masuk di HP-nya mungkin tidak. Tapi kalau di anak-anak yang 17 sampai di 30 tahun itu banyak masuk seruan-seruan dan ajakan-ajakan untuk melakukan golput. Ya. Jadi golput itu ada algoritmanya ya, ada polanya. Ada polanya. Dan bukan hal baru bagi teman-teman penyelenggara dalam mengantisipasi isu-isu tentang mobilisasi golput. Kita ingat tahun 55 ke 71 pemilu. Kampanye tentang golput kan di tahun 1971. Ya. Tentang penggunaan pemilih datang ke TPS tapi mencoblos bagian putih dari surat suara. Jadi golput itu sebenarnya artikulasinya bukan tentang pemilih yang tidak datang ke TPS. Datang ke TPS tapi mencoblos bagian pinggir putih dari surat suara.
Oh gitu. Itu sebenarnya yang terjadi. Iya, iya, iya. Ini yang saya mau jelaskan. Silakan teman-teman sahabat-sahabat pemuda buka literasi tentang histori dari golput itu. Ya, itulah yang pertama tentang saya sedikit meluruskan tentang golput itu. Bahwa golput itu sebenarnya upaya-upaya moral, gerakan-gerakan moral yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa di tahun 71 dari jumlah ratusan partai politik menjadi tinggal puluhan di tahun 71 dan mengajak mereka datang ke TPS. Di waktu itu kan sangat-sangat beresiko orang tidak datang ke TPS karena betul-betul pemilih itu dikontrol, dimonitoring. Jadi tetap mereka datang ke TPS. Akan tapi di dalam bilik suara mereka mencoblos bagian putih dari surat suara. Makanya disebut golongan putih. Nah, mungkin ada paradigma yang berbeda sekarang bahwa dan kemudian dinyatakan bahwa golput itu termasuk pemilih yang tidak datang ke TPS. Iya. KPU sudah melakukan upaya-upaya juga itu luar biasa sama dengan segmentasi itu. Karena tadi dianggap bahwa golongan pemuda, kemudian golongan-golongan pemilih-pemilih pemula, bukan hanya di situ kami mencermati. Bahkan ada di segmentasi pemilih yang sudah berada di dua komunitas itu. Ada yang melakukan. Jadi aspek penyerahan tentang kesadaran politik, tentang harus datang ke TPS. Launching kemarin pemilihan umum di tahun 2023 ya. Itu sudah dilakukan. Di tahun 2022 kemarin sudah dilakukan tentang ayo ke TPS. Dan ini gerakan moral ini terus-menerus kami lakukan. Oke, Kak. Berarti paradigma tentang golput yang dijelaskan tadi itu ada pergeseran. Kalau dulu di tahun 71 tetap datang ke TPS tapi mencoblos bagian surat-suara yang berwarna putih. Jadi bentuk kritisme dan perlawanan dari kekuasaan datang coblos putih. Sekarang karena memang tidak mau datang, aspek penyadaran, tidak ada tekanan. Jadi bukan kritis tapi apatis. Itu yang benar itu. Sebenarnya apatis. Jadi golput itu bagian daripada kritisme. Ya, dan yang tidak datang ini apatis. Untuk menjawab apatis ini bagaimana, Kak? Tentang apatis kan sebenarnya juga perilaku pemilih. Jadi kembali lagi bahwa KPU terus-menerus melakukan upaya-upaya, melakukan riset. Iya. Ini apatis itu nggak bisa kalau bukan perilaku pemilih, tidak melalui proses-proses hanya membaca, kemudian mendapatkan informasi melalui rapat koordinasi, nggak seperti itu. Apatis itu adalah perilaku pemilih, dan harus bisa dilakukan upaya mitigasi berdasarkan hasil riset. KPU sudah sementara melakukan desain, ya. Bagaimana melakukan unsur pelibatan teman-teman dari peneliti, insya Allah kami lakukan karena di tahun 2019 kemarin dilakukan juga, cuman tidak bisa menyasar di semua kabupaten kota, ya. Tapi kami sudah punya data karena hasil penelitian itu kan tidak bisa dipublish. Ya, ini yang penting, Kak. Tidak bisa dipublish. Kami mereview tentang politik uang, tentang beberapa perilaku pemilih yang apatis, memang tidak mau datang, memang tidak percaya tentang hasil pemilu. Ini yang menjadi tantangan buat teman-teman penyelenggara sebenarnya. Kak. Ada yang apatis terkait persoalan legislatif, Kak. Ya. Karena kan mereka beranggapan bahwa yang paling sedikit controllingnya adalah DPD. Akhirnya apa? Mereka mengatakan, ini bahasa warung kopi, maaf Kak ya. Kalau mungkin ini mereka sampaikan bahwa sudah diperjualbelikan itu suara untuk DPD. Karena tingkat pengawasannya sangat rendah ketimbang partai politik. Itu sebenarnya paradigma lama itu, ya, tentang DPD. Dan kemudian ada dialektika atau dinamika yang terjadi di tahapan-tahapan teknis. Kami selaku penyelenggara berada di posisi semua segmentasi ini sama, ya. Semua daerah pemilihan sama itu, dari kota sampai dengan pilpres sama semua. Kalau terjadi satu proses-proses di luar sifatnya non tahapan, itu di luar daripada kewenangan KPU melakukan fungsi-fungsi menjalankan tahapan. Tapi penting menjadi satu isu itu. Penting menjadi satu isu strategis. Bahwa DPD itu dijadikan sebagai bundling, sebenarnya istilahnya orang bundling pencarian suara, dipaketkan. Jadi setiap informasi yang kami dapatkan seperti ini kami akan catat, ya. Ini satu isu juga yang saya baru dapatkan, ya, tentang banding untuk DPD itu keren sekali tuh, ya. Kami akan mencatat sebagai satu membuatkan pola juga. KPU bekerja ada polanya juga. Ini sahabat pemuda, ya, ada polanya. Bertemu dalam satu titik yang berbeda dalam rangkaian mendirikan edukasi politik kepada semua segmentasi masyarakat. Kak, sebagai penutup, Kak, mungkin ada yang kita mau sampaikan terkhusus karena kita mau mengejar partisipasi pemilih pemula dan pemuda. Mungkin bisa kita saya sebut sahabat pemuda, ya, bahwa penting di tahapan-tahapan setelah penetapan daftar pemilih tetap ini
ada jenis pemilih yang disebut DPTB, daftar pemilih tambahan. Nah, ini angka terutama di Makassar. Kami meyakini di Makassar ini di baik pemilu maupun pilkada tidak pernah berada di capaian kurang lebih 60%. Karena memang masih banyak yang tidak paham ataukah tidak menggunakan haknya pada saat misalnya berada dalam satu TPS tertentu dan di hari pemungutan suara dia berada di TPS lain, ini dia tidak gunakan. Pada semuanya dia bisa menggunakan prosedur pindah pemilih. Jadi kalau misalnya seperti ini, di Makassar ini banyak mahasiswa yang berasal dari daerah, kabupaten kota yang berbeda. Betul. Di hari H dengan pertimbangan tertentu, karena kami temukan kemarin di salah satu perguruan tinggi negeri di Sulsel, mereka menyatakan bahwa daripada saya pulang kampung Pak, lebih baik saya datang memilih. Padahal ternyata dia tidak paham bahwa ada mekanisme pindah memilih dengan alasan tertentu seperti pendidikan, ya, rehabilitasi, ataukah dengan alasan lain. Mereka bisa mengajukan sekarang, melaporkan di kelurahan maupun kecamatan setempat dari TPS asal, dan memindahkan ke misalnya ke Makassar. Itu bisa dilakukan. Jadi angka partisipasi itu tidak bisa dipungkiri juga. Itu karena pengaruhnya aspek kesadaran pemilih yang sudah terdaftar di DPT sebelumnya, akan tetapi di hari H karena dengan alasan tertentu seperti pendidikan dan sebagainya, mereka tidak bisa pulang kampung. Dan ini bisa. Ini sering terjadi. Iya. Teman-teman dari divisi data ya sudah terus-menerus menginstruksikan ke semua kabupaten kota. Malah kemarin kami mencoba menggagas hasil audiensi dengan salah satu lembaga di Unhas, akan menempatkan sebentar semacam petugas di situ yang bisa memberikan pelayanan kepada mahasiswa-mahasiswa yang memang memprediksikan bahwa di tanggal 14 Februari tahun 2024 mereka tidak datang pulang kampung. Ini keren. Ini keren. Dan ini baru pasti kan. Karena sebenarnya itu pernah ada. Dan itu memang sangat penting kan. Harus. Kalau perlu bukan cuma negeri. Semua perguruan tinggi yang ada di Makassar kita berlakukan kami sama. Akan melakukan itu. Betul. Ya. Melalui kesempatan podcast ini saya ingin menyampaikan bahwa di setiap perguruan tinggi di Makassar dulu ini ya, kami akan menempatkan petugas dan mencoba kami gagas sesuatu yang baru. Ya, seperti tadi sampaikan bahwa kalau kami tidak bekerja selalu berada dalam framing sebelumnya, itu tentunya hasilnya pasti tidak berbeda. Tapi kalau kami mencoba menggagas sesuatu yang baru, berada dalam satu pemikiran yang berbeda dari sebelumnya, dalam konsep mendekatkan KPU kepada pemilih, mendekatkan KPU kepada masyarakat, saya kira angka 77,5% ini sesuatu yang sangat-sangat bukan mudah ya, tapi sangat optimis kami dicapai kan? Seperti itu.